Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, teman-teman, udah bulan September nih. Saya memang terlambat banget nih mau buat budget plan untuk bulan September 2022. Sebenarnya video ini udah dibuat dari minggu kedua dan minggu ketiga ya teman-teman bulan September, tapi memang karena ada aktivitas atau kegiatan yang memang nggak bisa ditunda, saya harus keluar kota, jadi baru sempat upload nih teman-teman. Sayang ya daripada nggak diupload sama sekali nih. Nah teman-teman, meskipun saya baru sempat upload nih atau baru sempat buat nih untuk budget plan saya di money diary saya, tapi untuk pengeluaran-pengeluaran yang sudah berjalan di bulan September ini saya udah catat nih teman-teman di spending tracker. Jadi tetap ya teman-teman harus dipastikan on budget dengan apa yang sudah kita buat. By the way, teman-teman di sini saya yakin udah pada buat nih untuk budget plan di bulan September. Bahkan udah mau buat nih budget plan lagi bulan Oktober nih karena udah mau menjelang tanggal 25. Tetap semangat ya buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mengatur keuangan pribadinya maupun keuangan keluarganya. Oh ya, bicara tentang mengatur keuangan atau biasa kita sebut dengan financial planning, baik mengatur keuangan pribadi atau mengatur keuangan keluarga. Nah, sebenarnya ditentukan oleh dua hal ya teman-teman, yaitu dari mindset dan juga skill set kita. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita terhadap uang yang nantinya akan menentukan nih bagaimana perilaku kita terhadap uang, sehingga pada saat masa depan nih teman-teman akan menentukan apakah kita akan sejahtera atau tidak. Nah, fun fact-nya nih ya teman-teman, pada saat kita sekolah dulu kan gak ada yang namanya pelajaran mengatur keuangan atau literasi keuangan. Padahal ya teman-teman, literasi keuangan ini merupakan pondasi penting nih saat kita dewasa nanti. Sehingga ketika kita dewasa dan memiliki penghasilan, kita tuh jadi gak tahu ya teman-teman, gimana sih cara mengatur penghasilan yang kita miliki. Seberapa besar penghasilan yang kita miliki itu tidak penting ya teman-teman, jika kita tidak punya perencanaan keuangan yang baik. Banyak hal-hal simpel nih teman-teman yang bisa kita pelajari dari perencanaan keuangan yang baik. Misalnya nih, yang pertama mengelola kebiasaan keuangan yang buruk. Nah teman-teman, salah satu perilaku buruk atau kebiasaan buruk kita terhadap uang yaitu gampang untuk berhutang. Nah teman-teman, kita juga harus bisa membedakan ya, mana hutang produktif, mana hutang konsumtif. Dan juga sekarang kan eranya sosial media teman-teman, jadi banyak nih yang tergiur dengan orang-orang yang terlihat kaya, yang ujung-ujungnya nih teman-teman jadinya masyarakat kita nih jadi gampang tertipu nih dengan investasi bodong karena iming-iming untuk mendapatkan hasil investasi atau return yang cepat nih teman-teman, dan hasilnya besar alias tidak masuk akal nih teman-teman. Hal yang bisa kita pelajari juga dari perencanaan keuangan yang baik yaitu kita jadi punya mindset yang baik nih teman-teman tentang uang. Bersedia membuka pikiran dan menerima informasi-informasi baru nih teman-teman mengenai keuangan. Karena ada buat sebagian orang ya teman-teman, kalau udah ngomongin uang nih kayaknya tuh mindsetnya udah gak happy aja nih. Karena itu mereka biasanya punya kebiasaan-kebiasaan buruk tentang uang. Yang ketiga, kita bisa merencanakan masa depan kita. Langkah awal yang simple yang bisa kita lakukan yaitu pertama budgeting. Nah teman-teman, buat sebagian orang mungkin budgeting itu terlihat rumit ya. Masih banyak nih teman-teman orang yang belum terbiasa untuk membuat budgeting atau membuat anggaran untuk keuangan pribadinya. Padahal sebenarnya membuat budgeting itu sesimpel kita mencatat ya teman-teman uang penghasilan dan juga uang pengeluaran kita. Karena pencatatan ini penting ya teman-teman agar kita tuh tahu kemana sih uang kita selama 1 bulan ini. Karena yang saya temui memang banyak gitu ya teman-teman, orang yang jadi bingung sendiri kemana sih uang saya, kok cepat banget sih uang saya habisnya. Ya karena kenapa? Karena mereka tidak terbiasa untuk mencatat. Nah teman-teman, di sini yang bisa kita pelajari yaitu belajar untuk mengetahui kemana uang kita dengan membuat budgeting atau anggaran setiap bulannya. Lalu selanjutnya yang kedua dalam merencanakan masa depan yaitu simpan uangmu. Nah teman-teman, maksudnya simpan uangmu ini menabung ya. Tabungan ini disimpan tuh fungsinya bukan hanya sekedar untuk masa depan ya teman-teman, tetapi tabungan ini akan sangat terasa sekali manfaatnya ketika kita ada kondisi darurat nih teman-teman menimpa diri kita. Ya seperti saat ini yang sedang kita alami, yaitu seperti kondisi pandemik yang mengakibatkan banyak orang nih teman-teman yang di PHK.
Nah, teman-teman, kita bisa belajar analogi menabung ini seperti binatang tupai. Kenapa tupai? Karena tupai ini dapat beradaptasi pada cuaca yang buruk. Jadi, ketika mereka punya pasokan makanan yang melimpah, mereka akan menyimpannya nih, teman-teman. Nah, ketika musim salju, mereka jadi bisa mampu bertahan nih, teman-teman, dari cadangan makanan yang sudah mereka simpan sebelumnya. Nah, justru kebanyakan dari orang ini punya perilaku berkebalikan seperti tupai nih, teman-teman. Jadi pada saat mereka ada di kondisi yang baik atau memiliki pendapatan yang banyak atau memiliki penghasilan yang besar, mereka justru menghambur-hamburkan uang sebanyak-banyaknya. Ya, di sini bukan berarti kita nggak boleh ya, teman-teman, menikmati uang kita, bukan begitu. Tapi yang perlu selalu diingat bahwa penghasilan atau rezeki yang kita dapat pada saat ini ada porsinya nih, teman-teman, untuk saat ini dan juga masa depan. Jangan sampai kita terbuai dengan kondisi kita di atas, karena belum tentu selamanya kita ada di atas. Karena hal ini mungkin akan membuat kita tidak akan siap ya, teman-teman, dengan kondisi di mana tiba-tiba kita ada di bawah. Yang ketiga yaitu keluar dari hutang. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini lagi rame banget ya, teman-teman, mengenai fenomena pinjaman online atau pencairan dana tunai atau pay letter dan juga sejenisnya. Tanpa disadari itu dampaknya fatal banget loh, teman-teman. Sampai terakhir itu saya lihat berita ya, teman-teman, ada seorang perempuan yang bunuh diri karena terjerat pinjaman online. Nah, teman-teman, di dalam perencanaan keuangan itu ada yang tidak kalah pentingnya juga nih, teman-teman, namanya manajemen hutang. That's why pentingnya menabung ya, teman-teman, menabung dana darurat, karena ketika ada kondisi buruk atau sesuatu yang terjadi di luar kuasa kita bisa bisa dana darurat tersebut sehingga meminimalisir atau menghindari kita dari berhutang, apalagi berhutang di tempat-tempat yang tidak ilegal seperti pinjaman online. Kalaupun saat ini kita dalam kondisi berhutang ya, teman-teman, niatkan dalam hati untuk dapat lancar membayarnya ya, teman-teman. Berdoa kepada Allah semoga Allah dapat melancarkan rezeki kita ya, teman-teman, agar kita dapat rutin membayar hutang kita secara disiplin. Karena tidak sedikit juga ya, teman-teman, ada orang yang memang mau ambil hutang tapi dari awal itu tidak ada itikat untuk membayar hutang. Padahal pada saat kita mengambil hutang ya, teman-teman, jangan salah loh, di depan mata kita itu akan timbul kewajiban-kewajiban kita untuk membayar hutang tersebut. Selanjutnya yang keempat, dalam perencanaan keuangan, teman-teman juga harus bisa belajar untuk meningkatkan penghasilan nih. Terlebih penghasilan yang kita miliki saat ini tidak dapat mencukupi biaya kehidupan kita untuk saat ini. Dan yang kelima, jangan lupa ya, teman-teman, investasikan uangmu setelah dana darurat dan juga asuransi terpenuhi. Nah, sebenarnya investasi dan dana darurat ini bisa dikumpulkan secara bersamaan ya, teman-teman. Investasi ini fungsinya untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kita di masa depan. Oke, teman-teman, gak kerasa budget plan saya untuk bulan September 2022 udah selesai. Nah, sekarang saya mau ke stuffing ya, teman-teman, masukin uang ke dalam pos-posnya. Nah, untuk weekly budget saya ini udah ada beberapa pengeluaran ya, teman-teman, seperti groceries dan juga belanja mingguan. Nah, untuk belanja groceries saya di bulan September ini over budget ya, teman-teman. Budgetnya 1.500.000, tapi total groceries saya ini sekitar 1.676.575. Ditambah juga ada pengeluaran groceries di Alfamart 27.000. Jadi minus untuk budget groceries itu 203.575 rupiah. Nah, untuk minusnya ini saya ambil dari budget belanja mingguan ya, teman-teman. Belanja mingguan budgetnya 500.000 rupiah. Jadi budget sisa untuk belanja mingguan 218.225 rupiah. Selanjutnya budget untuk laundry ya, teman-teman, seperti biasa budgetnya yaitu 140.000 rupiah. Selanjutnya ada budget aqua galon. Nah, aqua galon ini masih sama ya, teman-teman, budgetnya 225.000 rupiah. Nah, yang terakhir di weekly budget saya punya budget untuk gaji harian ART. Nah, ini saya gabung ya, teman-teman. Untuk gaji harian ART 310.000 rupiah. Nah, untuk gaji bulanan ART 700.000 rupiah. Jadi totalnya 1.010.000 rupiah. Kertas spending trackernya ini udah habis nih, teman-teman. Saya belum sempat untuk ngeprint lagi.
Oke, selesai sudah untuk cash stuffing weekly dan juga monthly budget saya. Nah, selebihnya untuk monthly budget saya itu saya transaksi lewat mobile banking ya teman-teman. Jadi yang diambil cash itu hanya gaji bulanan ART. Selanjutnya saya mau cash stuffing untuk emergency fund dan juga sinking fund saya. Untuk emergency fund budgetnya masih sama ya teman-teman, Rp100.000. Nah, total untuk budget emergency fund saya saat ini Rp417.000. Selanjutnya ada health fund. Nah, budgetnya juga masih sama ya teman-teman, Rp100.000. Budget yang saya punya saat ini untuk health fund yaitu Rp450.300. Selanjutnya ada budget self care fund. Nah, budgetnya masih sama ya teman-teman, Rp700.000. Budget untuk self care fund untuk bulan September saya punya Rp704.500. Oh iya teman-teman, untuk budget review di bulan Juli dan juga Agustus saya nggak buat videonya ya, tapi tetap ya teman-teman, saya buat budget review sendiri dan sisanya itu udah ada nih teman-teman. Tapi untuk metode menabung saya sekarang, saya setor semua ya teman-teman uang saya ke dalam rekening nih teman-teman. Nanti saya tunjukin ya teman-teman bukti setor atau slip setornya. Selanjutnya yaitu kategori gift fund. Nah, di sini saya punya budget Rp300.000. Untuk budget sementara saat ini gift fund saya punya Rp1.923.600. Jadi budget gift fund ini bulan Agustus lalu sempat terpakai ya teman-teman untuk ulang tahun anak saya. Selanjutnya ada kategori holiday fund. Nah, di sini saya punya budget masih sama ya teman-teman, Rp300.000. Budget saat ini yang saya punya yaitu Rp629.100. Kategori selanjutnya yaitu kerusakan wheel. Nah, untuk kerusakan wheel ini budgetnya seharusnya 200.000 ya teman-teman per bulannya. Tapi kebetulan di bulan ini juga sudah ada pengeluaran nih teman-teman, Rp200.000. Jadi nggak saya tambahin untuk bulan ini. Tetap ya teman-teman, budgetnya sisanya yaitu Rp400.000. Untuk kategori selanjutnya yaitu school fund, budgetnya masih sama ya teman-teman, Rp200.000. Total budget untuk school fund saat ini saya punya Rp570.500. Untuk kategori selanjutnya yaitu online groceries. Nah, di sini budget saya masih sama ya teman-teman, Rp100.000. Total budget yang saya punya saat ini Rp157.500. Untuk kategori selanjutnya yaitu miscellaneous, budgetnya Rp50.000 ya teman-teman. Untuk sementara budget yang saya punya Rp126.300. Untuk kategori yang terakhir yaitu entertain fund. Nah, di sini saya punya budget yaitu Rp50.000. Total budget untuk entertain fund saya punya saat ini Rp87.000. Oke teman-teman, selesai sudah untuk budget plan saya di bulan September 2022. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa please klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa di klik subscribe untuk mendukung channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.